Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki awal pekan dengan gembira pada hari Senin tanggal 16 September 2024. Hari ini gereja merayakan atau memperingati Santo Cornelius, Paus dan Martir, dan Santo Siprianus, seorang uskup dan martir. Kita akan merenungkan, saudari-saudara, kutipan Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, dia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya, katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia. Sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa orang sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang pergi, maka ia pergi. Atau kepada yang lain, datanglah, maka ia akan datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kunjungan Paus baru-baru ini di Indonesia tanggal 3 sampai 6 September membawa kesan pengalaman sentuhan iman, sentuhan pribadi yang luar biasa bagi tiap-tiap orang yang ikut serta ambil bagian dalam kunjungan itu, termasuk umat Allah yang hanya bisa menyaksikannya dari tayangan televisi atau live streaming. Tema dari kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia, saudara-saudari, sebagaimana kita tahu adalah Faith, Fraternity, and Compassion. Iman, persaudaraan, dan bela rasa. Ketika membaca Injil hari ini, saudara-saudari, saya teringat akan 3 kata yang menjadi tema kunjungan apostolik Paus Fransiskus: iman, persaudaraan, dan bela rasa. Di dalam kutipan ini, dalam apa yang dikisahkan dalam Injil hari ini, saudara-saudari, ketiga unsur ini kuat sekali. Pertama, soal iman. Seorang perwira Romawi, itu artinya perwira kafir, memiliki iman yang besar kepada Yesus bahwa Yesus mampu menyembuhkan hambanya. Karena itulah dia berani datang kepada Yesus.
Asal engkau katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Itu adalah sikap iman yang luar biasa dan menunjukkan kualitas iman yang sangat besar. Karena itu Yesus memuji dia, iman sebesar ini bahkan belum pernah kujumpai di Israel. Saudara-saudara, yang kedua, persaudaraan, fraternity. Kita tahu saudara-saudari bahwa antara majikan dan pembantu, bos dan anak buah, seringkali ada jarak yang jauh. Tetapi dalam Injil hari ini kita mendengarkan unsur fraternity, persaudaraan itu sungguh dalam mengatasi macam-macam kelas atau status sosial. Kalau persaudaraan itu dibangun oleh orang kecil kepada orang besar itu biasa. Tetapi ketika bos yang membangun persaudaraan itu dengan mereka yang lebih rendah, itu adalah luar biasa. Semangat persaudaraan membuat perwira tadi tidak memandang hambanya itu sebagai orang yang bisa dicuekin, diabaikan. Tidak. Dia sungguh sangat peduli kepada hambanya itu. Dia tidak memperlakukannya atau melihatnya hanya sebagai hamba, sebagai pekerja yang mengabdi kepadanya, tapi juga sebagai saudara yang harus dia tolong, saudara yang harus dia bantu. Di sini unsur persaudaraan kelihatan meskipun status jabatan sangat berbeda. Dan yang ketiga, bela rasa. Unsur bela rasa ini nampak bahwa perwira ini tidak tinggal diam. Dia peduli kepada hambanya. Dia mencari jalan keluar. Dia mencari solusi supaya hambanya menjadi sembuh kembali. Karena itulah dia datang kepada Yesus untuk memohon pertolongan supaya hambanya disembuhkan. Disinilah bela rasa. Dia tidak tega atau membiarkannya mencari sendiri atau menyuruh hamba lain mencari. Tapi dia aktif menunjukkan kepedulian itu. Dia care dengan hambanya. Di sini unsur bela rasa menjadi sangat kuat. Maka saudara-saudari, antara imannya yang besar kepada Tuhan, persaudaraannya dengan hambanya, bela rasanya dengan hambanya, sungguh menjadi suatu paket komplit yang membuat mujizat itu menjadi nyata dalam diri hambanya. Bahkan dipuji oleh Yesus. Iman sebesar ini belum pernah kujumpai di Israel. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memiliki iman yang besar kepada Yesus. Untuk bersaudara dengan semua orang, persaudaraan manusiawi kita bangun. Dan jangan melupakan bela rasa. Kepedulian. Tidak hanya dengan melihat, memandang, tetapi terjun ambil bagian, menolong mereka yang membutuhkan. Itulah bela rasa. Yesus telah menunjukkan itu. Dan kunjungan apostolik Paus Fransiskus meneguhkan kita semua untuk membangun iman, memperkuat persaudaraan, dan semakin bernyala-nyala dalam bela rasa. Semoga Tuhan juga menemukan pada kita iman sebesar iman perwira kafir itu. Kalau perwira kafir saja begitu beriman, saudara-saudari, ini menjadi sebuah tantangan untuk kita, bahwa kita yang memang pengikut Kristus seharusnya memiliki iman yang lebih besar lagi. Jangan sampai sebaliknya. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami untuk memiliki iman, persaudaraan, dan bela rasa bersama dengan semua orang yang ada bersama kami. Semua orang yang ada di sekitar kami. Semoga oleh iman itu, persaudaraan yang kami bangun dan bela rasa yang kami budayakan di dalam perjumpaan, di dalam persahabatan, di dalam pergaulan, semakin banyak hal baik kami temukan, semakin banyak mujizat terjadi. Karena Engkau temukan pada kami iman sebesar itu. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin.
Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.